Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para boboto semua ya. Ini habis Jumatan dan tentu saja akan saya awali dengan segenap kru Bobotoh ID mengucapkan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas berpulangnya Mang Odet ya, Wali Kota Bandung tadi pas Jumatan. Semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, tadi saya Jumatan ya. Saya Jumatan pakai kaos ini. Sumpah, saya nggak merekayasa ya. Saya Jumatan pakai kaos Bandung Pride ya. Dan ternyata setelah Jumatan mendengar kabar bahwa Wali Kota Bandung meninggal dunia. Kali ini saya ingin berbicara tentu saja tentang Persib ya. Persib dan Wali Kota Bandung. Ada beberapa wali kota Bandung yang saya kenal, sempat ngobrol, beberapa orang juga ya cukup intens lah ya, lumayan dekat. Nah, apa hubungan antara wali kota Bandung secara jabatan ya dengan klub Persib? Wah, itu erat banget teman-teman ya. Jadi dulu waktu masih era APBD, itu wali kota Bandung itu ex officio Ketua Umum Persib ya, ex officio. Jadi otomatis ya. Jadi setiap Ketua Umum Persib itu dijabat oleh Wali Kota Bandung, atau setiap Wali Kota Bandung itu otomatis menjadi Ketua Umum Persib. Itu dulu ketika zaman APBD ya. Nah, sekarang tentu saja sudah berubah, era profesional, keterikatan struktural udah nggak ada lagi ya antara Wali Kota Bandung dengan Persib, walaupun secara historis, emosional tentu saja sulit dilepaskan. Karena apa? Karena sejatinya Persib ya itu adalah milik Pemda ya, milik Pemda Persib. Persib dari dulu puluhan tahun itu dibiayai oleh APBD. APBD itu tentu saja berkaitan dengan anggarannya yang dimiliki oleh Pemkot Kota Bandung gitu ya. Nah, teman-teman, ada banyak wali kota yang bisa kita sebut kalau ngomongin Persib, cuma saya ingin yang bersentuhan langsung ya. Kalau kita ngomongin wali kota Bandung yang paling identik dengan Persib, tentu saja ada yang namanya Bapak Ateng Wahyudi ya, Pak Ateng Wahyudi. Saya sempat ngobrol dengan beliau ya sebelum beliau berpulang tahun berapa ya, pokoknya udah lama banget, belasan tahun lalu. Itu di rumahnya itu di area Jipang, dekat Gasibu ya. Saya ngobrol dengan Pak Ateng Wahyudi almarhum, dan sangat terlihat dia sangat mencintai Persib gitu ya. Dan kalau kita ngomongin Pak Ateng Wahyudi ya, itu kita ngomongin juga tentang prestasi Persib ya, era-era keemasan. Mungkin di masa-masa tahun 90-an gitu ya. Bahkan ada satu film nih, saya ingat banget, film dulu kan sering ya jadi nggak kayak sekarang. Dulu tuh orang main film itu udah hebat banget ya, jarang orang main film. Dulu ada film hits namanya Kabayan ya, judulnya itu Kabayan dan Gadis Kota. Itu ada scene di mana Pak Ateng Wahyudi terlibat ya, luar biasa Pak Ateng Wahyudi ya. Jadi di film itu mengambil cuplikan pertandingan di Stadion Siliwangi. Wah, itu ada Pak Ateng Wahyudi ikut ngobrol sama siapa? Teh Nurul Arifin, Didi Petet, ada almarhum Kang Ibing gitu ya. Oh, dan pertandingan saat itu adalah Persib Persija. Cuma dulu Persib Persija nggak kayak sekarang ya, biasa aja gitu ya, biasa aja. Nah, itu dia Pak Ateng Wahyudi. Jadi kalau ngomongin Pak Ateng Wahyudi ini dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi atau care sama para pemain. Itu udah dianggap kayak keluarga ya. Ada cerita dulu tuh Pak Ateng Wahyudi itu sengaja nonton kemana ya, ke Medan apa ke Deli Serdang gitu ya, bawa asin peda karena dia tahu salah seorang pemain, saya lupa lagi pemainnya ya, si ini tuh suka sekali dengan makanan ini. Wah, pokoknya banyaklah cerita-cerita tentang Pak Ateng Wahyudi ya. Terus betapa Pak Ateng Wahyudi itu memaklumi atau memanjakan Ajas Sudrajat, walaupun di akhir kisah gitu ya,
Aja Sudrajat akhirnya meninggalkan Persib, main ke Bandung Raya gitu. Itu banyak sekali lah Pak Ateng Wahyudi. Oh, jangan lupakan juga nih yang paling penting itu patung di Jalan Lembong, patung pemain sepak bola itu dibangun oleh bukan dibangun di masanya Pak Ateng Wahyudi ya. Tapi ada juga yang harus diluruskan nih, bahwa sesungguhnya itu patung yang di Jalan Lembong itu tidak merujuk kepada satu figur ya. Itu bukan patungnya Ajak, bukan patungnya siapa? Robi Darwis ya. Terutama selama ini kan diasumsikan itu patungnya Ajak Sudrajat, itu enggak ya. Jadi sebetulnya patung itu adalah patung yang didedikasikan untuk warga Kota Bandung. Nah, luar biasa ya. Jadi itu sponsornya itu Jarum, yang membuat itu Jarum ya, perusahaan rokok besar. Itu didedikasikan untuk warga Kota Bandung yang begitu mencintai sepak bola. Aduh, terharu saya Pak Ateng ya. Pak Ateng, tunggu, setelah Pak Ateng ada sempet ya, enggak, ini yang saya alamin ya. Saya setelah Pak Ateng itu Pak Wahyu Hamidjaya saya nggak mengalami. Nah, zamannya Pak Atarmana sempat sih ada interaksi ya, nggak terlalu intens, cuma nah buat teman-teman nih, jadi zamannya Pak Atarmana itu memang prestasi Persib lagi jelek-jeleknya ya. Saya ingat betul Pak Atarmana ini di demo di Tangerang ya dulu. Jadi kebijakan-kebijakan di zamannya Pak Atarmana ya, pemain asing tuh Polandia ya, itu terus ada pemain Chili. Jadi zamannya pertama kali pakai pemain asing itu kalau nggak salah di zamannya Pak Atarmana ya. Nah, Pak Atarmana ini dikenal tegas mungkin karena backgroundnya kan militer ya. Tapi orang yang tegas kadang-kadang kan ya mungkin nggak semua orang srek gitu ya. Jadi beritanya kadang-kadang ya gimana gitu terkait pers itu suka kurang ya, suka minor terus gitu. Tapi dibalik semua itu Pak Atarmana itu orangnya tegas. Karena saya tahu betul, saya pernah penelitian tentang Perda Kota Bandung ya. Di zamannya Atarmana itu jalan ke Bandung Barat ya, Bandung Barat, Bandung Utara, pokoknya area Punclut itu selalu ditolak, pokoknya selalu nggak pernah berhasil ya. Sehingga mungkin alasan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, setelah Atarmana baru pembangunan gila-gilaan di wilayah Punclut terjadi gitu. Makanya lingkungan rusak gitu ya. Lalu siapakah yang memberikan izin area Punclut dibangun? Nah, itu zamannya Dada Rosada ya. Pak Dada Rosada juga ini sangat identik dengan Persib, ini wali kota yang cukup fenomenal ya. Dan karirnya komplit ya. Pak Dada Rosada ini kan mengawali karir di Pemkot itu dari honorer daerah, jadi pokoknya menanjak terus ya, jadi kepala dinas segala macam, jadi betul-betul birokrat sejati sampai akhirnya jadi wali kota Pak Dada Rosada ini. Kalau sama Pak Dada saya lumayan deket lah ya, beberapa kali ke rumahnya di Tirtasari ya, di Tirtasari, dan ya bager nyambung. Terakhir kali, ini ada cerita menarik nih. Jadi waktu Pak Dada ditangkap KPK ya, itu beberapa jam sebelumnya masih SMS-an sama saya ya, masih SMS-an. Zaman dulu itu belum ada WhatsApp, jadi SMS-an. Nah, obrolan SMS-annya itu apa sama Pak Dada itu rahasia. Tapi yang jelas itu tentang Persib ke depannya, dan obrolannya sangat aman karena saya nggak diciduk juga sama KPK kan. Nah, ya. Jadi Pak Dada Rosada kiprahnya buat Persib juga luar biasa ya, dan beliau sangat care lah sama Persib. Oke, itu Pak Dada Rosada. Pak Dada Rosada siapa deh? Ridwan Kamil ya. Nah, ini kalau Ridwan Kamil nggak usah dibahas lah ya, semua orang udah tahu. Jadi salah satu orang yang sangat diuntungkan ya dengan gestur suka sepak bola yang tidak dibuat-buat ini Ridwan Kamil. Bahkan Ridwan Kamil itu sukses mencuri simpati para bobotoh ya dengan aksi-aksinya tuh ke Palembang kan, Bully Girday, ingat Bully Girday? Oh, aksi buka baju di Jakabaring. Terus nonton bola ke Jalak Harupat naik motor bareng almarhum Aibetik ya, itu Kang Ridwan Kamil. Lalu siapa lagi ya? Pokoknya kalau ngomongin RK itu udah menguntungkan lah ya. Jadi gini, kalau ada politisi kepala daerah tiba-tiba terjun di segmen sepak bola, itu kan seujonnya banyak ya, memanfaatkan, mendompleng dan lain sebagainya. Tapi itu nggak berlaku buat Ridwan Kamil
Karena Ridwan Kamil dari awal memang memperlihatkan diri dia itu suka sepak bolanya secara alami ya. Dia itu dikenal bobotoh Persib, dan juga kalau klub luar dia itu suka sama Liverpool gitu. Itu Ridwan Kamil. Tunggu. Jadi udah Pak Ateng Wahyudi, Pak Atarmana, Dada Rosada. Oh iya, di zamannya Dada Rosada juga ini banyak cerita menarik sebetulnya ya. Tapi nggak sekarang lah saya ceritakan ya. Jadi transisi Persib menuju Badan Hukum PT ya, Perseroan Terbatas, itu zamannya Pak Dada. Ya, pertama kali dibahas itu tahun 2008 tuh. Saya diundang jadi apa sih? Jadi pembicara atau moderator saya lupa lagi ya. Di Auditorium Rosada di Balkot tahun 2008. Nah, terus tentang stadion juga tuh. Presentasi stadion GBLA ya, awal-awal ada 3 konsultan ya. Mungkin bukan kontraktor tapi konsultan, itu saya juga hadir diundang ya. Jadi keterkaitan saya sama Dada Rosada itu banyak, itu karena memang dulu tugas saya sebagai jurnalis, sebagai produser, bukan produser sih, pembantunya produser lah ya. Nah, jadi sering ketemu, sering ngobrol di pendopo, di rumahnya, di kantornya itu lumayan sering. Dada Rosada udah, Pak Ateng Wahyudi sudah, siapa lagi tadi tuh? Ridwan Kamil udah, Atarman udah. Nah, sama Mang Oded ya. Kalau sama Mang Oded, ya ini harus diakui juga ya. Mungkin kalau tingkat jadi kalau misalkan dia mendukung Persib, ya itu udah harus lah, wajar gitu ya. Orang Bandung, apalagi wali kota Bandung mendukung Persib itu wajar. Tapi mungkin secara emosional dan lain sebagainya juga ya cukup lah ya, cukup, nggak terlalu mencolok gitu. Dan ya itu nggak apa-apa juga, itu kan bukan tusi utama ya, karena Persib sekarang sudah dikelola oleh PT PBB begitu. Mungkin yang banyak orang desak ini di zamannya Kak Oded ini tentang ini ya, tentang GBLA nih ya. GBLA masih meninggalkan banyak masalah ya terkait bisa pemakaiannya nih, bisa nggak dipakai buat Persib full, kepengelolaan dan lain sebagainya itu belum clear di zamannya almarhum Pak Oded gitu ya. Jadi kayaknya udah gitu aja sih. Jadi ini cerita-cerita tentang wali kota Bandung dan Persib. Dan kalau kita ngomongin wali kota Bandung sama Persib, itu tentu saja akan lebih kental ya ketika kita ngomongin di era perserikatan gitu. Perserikatan sama Liga Indonesia awal-awal deh, sebelum 2009 ya, sebelum 2009. Karena saat itu Persib dibiayai oleh APBD. Dan APBD diputuskannya sama siapa? Sama DPRD dan kepala daerah. Nah, kepala daerah. Jadi kalau misalkan orang mengklaim ya jasa-jasa wali kota buat Persib itu sangat masuk akal zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau sekarang Anda melihat ada kepala daerah kampanye bawa-bawa klub sepak bola yang profesional ya, yang sudah berbentuk badan hukum PT, nah itu mah mendompleng, ngaco, ngarang gitu ya. Jadi nggak ada tuh kontribusi dana secara langsung, juga pengurusan kebijakan itu nggak ada gitu ya. Ya kalau fasilitas mungkin, jadi gini nih, saya pernah jadi konsultan ya di untuk beberapa orang lah ya. Saya bilang kalau kamu atau kalau bapak bicara tentang kejayaan klub sepak bola, tapi bapak sebagai kepala daerah, itu blunder saya bilang zaman sekarang. Jadi kalau kepala daerah itu yang masuk akal ya, bicara sepak bola ya itu bicara sarana prasarana, bicara masalah lapangan, infrastruktur gitu ya, untuk memajukan bibit-bibit yang ada di daerahnya, itu benar. Tapi kalau misalkan dikaitkan langsung ke prestasi klub sepak bola profesionalnya, itu blunder besar ya, karena memang zaman sekarang udah nggak seperti itu. Oke, sekali lagi turut berduka cita untuk meninggalnya Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Oded. Semoga almarhum senantiasa diberi ketenangan dan kemuliaan. Oke, gitu aja Boboto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.